Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar, sahabat inspirasi semuanya? Alhamdulillah pagi ini ya, pagi menjelang siang, saya Lulu Ernawati akan memandu acara sedekah inspirasi bersama narasumber kita yang insya Allah narasumber yang sangat berkompeten ya di bidangnya, dan saya berharap kawan-kawan bisa mengikuti jejak dari Pak narasumber ini yang begitu kreatif, inovatif, dan bisa memanfaatkan peluang yang ada. Oke, sebelum kami sambungkan dengan narasumber, izinkan saya untuk mengasih ruang inspirasi itu gitu. Hai Mbak Dina Ziaul Haq, terima kasih udah bergabung. Mbak Kokiniku Kiks udah bergabung juga. Oke, jadi apa sih ruang inspirasi itu? Ruang inspirasi adalah suatu wadah yang dibikin oleh sekelompok anak muda, di mana di dalamnya ada juga suatu bidang sedekah inspirasi. Apa sih sedekah inspirasi itu ya? Ini adalah wadah buat para perempuan Indonesia, wanita Indonesia, anak muda Indonesia yang mau berbagi, bersedekah, baik itu ilmu, pengetahuan, habis itu pengalaman hidup yang mau dibagi bagi perempuan-perempuan lainnya di Indonesia. Oke, ini narasumber sudah melambaikan tangan. Hai Mbak Aryani. Oke, sebelum saya lanjutkan, kenapa sih materi yang kita pilih ini pagi ini adalah tentang peluang, memanfaatkan peluang yang ada, yang bisa dimanfaatkan oleh kita semua, apalagi di era digital ini ya, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk bisa menghasilkan, walaupun sebenarnya. Hai Mbak Ines Nafi, selamat bergabung ya Mbak, terima kasih. Oke, semakin banyak yang bergabung ya, terima kasih ya. Ini Ibu Komandan sudah banyak yang bergabung. Hai Mbak Dina Ziaul Haq dari Medan ya, terima kasih udah join sama saya di sini. Oke, apa sih yang menjadi, saya lanjutkan kembali ya. Kenapa sih topik yang saya pilih kali ini dengan narasumber adalah tentang memanfaatkan peluang ya. Kita sebagai wanita, sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita karir, pengen mempunyai suatu kelebihan yang bisa kita manfaatkan untuk diri sendiri, orang-orang sekitar, lingkungan sekitar, dan itu menjadi peluang usaha, membuka lapangan kerja baru ya. Oke, sekarang sudah jam berapa ini? Sebelum saya Mbak Aryani tolong bergabung untuk narasumber ya. Silakan bisa langsung join minta perjoinan dengan saya untuk bisa gabung di sini Mbak Aryani ya. Oke, Mbak Dina Ziaul Haq, halo. Terima kasih. Saya boleh memperkenalkan sedikit ya tentang narasumber kita ini. Narasumber kita ini seorang ibu rumah tangga. Beliau luar biasa ya, di usia yang sangat muda sudah menjadi 2 direktur di 2 perusahaan yang berbeda tentunya. Salah satunya direktur di CV Kusuma Jati Berjaya, itu bergerak di bidang toko retail berjejaring. Nah ini saya juga penasaran nih, apa sih toko retail berjejaring itu. Yang kedua, beliau juga menjadi direktur di CV Najah Corporation, bergerak di bidang toko retail berjejaring juga. Beliau juga owner dari Cilok Tengiri. Satu lagi owner dari Kokiniku Kiks ya, kalau nggak salah nih.
Oke, semoga penyampaiannya nggak salah. Oke, beliau juga mempunyai 2 orang putri yang cantik-cantik dan tentunya ya masih setia dengan satu suaminya. Oke, sebelum kita lanjutnya yuk kita coba join dengan Mbak Aryani ya. Coba, oke, kita minta share sama Aryani. Oke, narasumber lagi kita undang ke studio mini ini ya. Halo Mbak Aryani. Mbak Ines, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbakku saya. Kabar baik, Mbak. Umi Lula. Hai. Siapa itu? Ini kita terakhir bertemu. Kita udah 3 tahun ya berlalu ya Mbak. Terakhir bertemu tahun 2007 ya. Oke, walaupun kita beda kabupaten, Mbak di Kabupaten Bogor Kota, saya di Bogor Kabupaten. Alhamdulillah belum pernah bersua ya Mbak. Belum pernah, Mbak. Besok aku main ya, Mbak ya. Oke, maklum Ibu Direktur masih sibuk. Kalau saya mah ibu rumah tangga, jadi waktunya lebih fleksibel ya. Mbak, mohon maaf Mbak, ini suara saya jelas nggak? Jelas, jelas, Mbak, jelas. Oke, ini wajah saya juga jelas. Jelas, jelas. Oke, ini Mbak soalnya agak kabur-kabur sedikit di tempat saya, pencahayaannya kayaknya saya ya. Heeh. Oke, Ini di tempat terang nih. oke ya udah berarti. Oke, yang penting koneksinya bagus sambil dicek-cek ya Mbak. Oke, inilah narasumber kita tercinta ini ya, Masya Allah masih muda, cantik, imut, ngegemesin. Tapi di balik itu beliaunya mempunyai segudang apa ya prestasi menurut saya bukan sebagai ibu rumah tangga biasa ini, ibu rumah tangga plus 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 plus. Oh, plusnya positif ya Mbak ya. Masya Allah Mbak, ini coba panggung ini saya kembalikan ke Mbak. Silakan memperkenalkan diri sendiri, menceritakan bagaimana sih awalnya sampai menjadi wanita super begini gitu. Oke Mbak, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum. Saya Aryani Waalaikumsalam. Ismajati, istri dari Letkol Kavaleri Triasanto. Nah, cerita apa ya Mbak ya? Aku juga bingung. Jadi karena saya menyadari saya ini istri seorang tentara gitu ya, orang bilangnya TNI. Jadi harus mikir apa ya, muter otak banget gitu loh. Pengen banget dulu tuh awalnya punya usaha yang bisa dipantau dari jarak jauh, nggak masalah pindah-pindah kemanapun gitu. Ya dari situ terus lagian saya tuh dulu lulus kuliah nggak boleh daftar jadi pegawai negeri kan, atau ya pegawai karyawan gitulah, karyawan sama bapak saya. Jadi ya muter otak gimana supaya bisa punya penghasilan dimanapun saya berada dan dalam kondisi apapun. Tahu sendiri kalau tentara itu kan kita nggak bisa request mau dinas di mana gitu kan. Apalagi siapa kami gitu kan. Jadi ya cuma bisa menerima dan menjalani yang ada gitu. Pokoknya kayak semacam kayak slime atau air gitu, harus mengkondisikan diri dengan ya segala kondisi, segala keadaan, mau nggak mau ya harus mau begitu. Ya intinya cuman nggak males gitu aja lah, simpelnya. Nggak usah mulu-mulu Mbak, nggak males gitu aja.
Yang sangat-sangat saya garis bawahi ini Mbak. Biasanya kan orang tua itu kepengen ya anaknya itu jadi pegawai, jadi PNS yang punya pekerjaan tetap berseragam. Lah ini ke orang tua Mbak aneh banget gitu loh. Suruh jangan jadi Maka, pegawai, ciptakan lapangan kerja. Ini menurut saya suatu yang aneh gitu loh. Satu eh, banding 1000 orang tua yang seperti itu. Lah itu kayak mana ceritanya? ceritanya ya, ya kami ini keluarga udah istilahnya pedagang gitulah. Terus Hmm. eh, cuman dibilang gini, orang tuh jangan jadi apa ya, jangan jadi ekornya orang, mending jadi kepala, tapi meskipun sekecil apapun kondisinya, terus Hmm. diusahakan membuka lapangan kerja gitu. Jangan malah masuk jadi pekerjanya, tapi membuka lapangan kerja. Terus kita tuh orang-orangnya sekeluarga tuh nggak bisa yang kerja monoton kayak tiap hari masuk kantor, masuk kerja dengan jam tertentu kayak gitu tuh mungkin Hmm. bukan tipe kita gitu loh. Kita tuh pengennya tuh bisa ngatur waktu sendiri, kayak Hmm. ya lebih fleksibel kayak gitu, lebih Hmm. bebas aja. Berawal dari situ, pokoknya ya bapak saya, pokoknya kamu harus menciptakan lapangan kerja, nggak usahlah kerja sama orang, nggak apa-apa, ciptain lapangan kerja buat orang, sekecil apapun usahanya, biarin aja. Pokoknya berusahalah gimana caranya, mikir gitu. Jadi dari situ saya mikir, mulai dari buka laundry kiloan, sampai Hmm. pernah pernah sih punya tenan kayak makanan, stand makanan gitu, ada di Solo Hmm. dulu, tapi terus saya Hmm. tinggalin karena harus ikut suami pindah ke Bogor, dinas di Hmm. Bogor saat itu, gitu. Lah ini Macem-macem lah Mbak, Mbak, jualan baju, jualan apa juga udah dilakuin gitu. Udah pokoknya nggak diem aja jatuh-jatuhnya ya Mbak ya. banyak, jatuh-jatuhnya banyak. Kalau dilihat dirunut dari jenjang studi Mbak nih kan ya, saya ada yang lucu gitu lihatnya. Ketika kuliah kan di bidang bahasa ya, bahasa Arab, pokoknya yang bahasa-bahasa lah. Cuman kenapa kok kepikiran menciptakan lapangan kerjanya itu bukan, aku bikin kursus bahasa kek atau apa. Lah ini kok malah apa ya Mbak? Nyimpang gitu, nyimpangnya jauh Bener Mbak, banget gitu loh. Nggak menyimpang, ada pokoknya basic. menyimpang. Nah, nyimpang banget gitu. Dan itu jadi passion Mbak sekarang gitu. Menyimpang banget Mbak, bener. Karena dulu itu aku pengennya saat itu ya pengennya masuk jurusan lain, tapi ya Hmm. saat itu nggak diterima, jadi diterimanya di jurusan itu. Dan kebetulan dosen yang mewawancarai saat mau ujian masuk Hmm. waktu itu di UGM tuh ngelihat, ya udah kamu udah pinter bahasa Arab, kembangin aja bahasa Arab, nggak usah nyoba yang lainnya, ini aja lah, udah aku udah mantep sama kamu di jurusan ini, janganlah Pak saya mau jurusan yang lain. Enggak lah, ini aja, aku kenal kok sama kepala sekolah itu, tempat SMA-mu sana itu Ah, bagus kok bahasanya kayak gitu. Lah Pak saya kan mau yang lain, lah dia justru masukin saya ke jurusan itu, ya udahlah. Tapi ya saya mikirnya gini, nggak ada salahnya lah, ya udah, yang penting menuntut ilmu ya apapun itu. ah. Soal passion dan apa ya, kebiasaan kita yang lain kan bisa diasah, yang justru kita nggak dapetin di bidang apa, akademik yang formal gitu. Hmm. Terus saya mikirnya kadang banyak orang yang bisa hidup berpenghasilan, Hmm. bisa apa ya, sejumlah apapun itu hasilnya, bahkan ada yang sukses gitu, itu Hmm. tuh dari pendidikan informalnya, justru dari bakat, dari yang Hmm. lain-lainnya gitu Mbak. Yang penting kan kita Iya. menikmati dan passion gitu. Saya sih suka bahasa, tapi ya saat itu jalurnya udah kayak tertulis di Love Mahfud gitu. Gitu. Memang begitu. Ya kita tuh kan manusia, yang penting berusaha kan. Terus Betul betul ya Mbak. hasilnya kan tetap Allah yang menentukan.
Ya nggak usah Nah, terlalu dipikir sepaneng banget, yang lepas aja hidup itu daripada stres gitu, harus yang aduh gimana ya gitu. Ya wes jalani aja lah Mbak, yang penting berusaha aja intinya itu, dan nggak males aja memang, nggak heeh. rebahan Lah doang. ini Mbak, mulai kapan tuh tercipta brand Koki Niku? Dan nama kok bisa Koki Niku? Sesuatu yang antik ini namanya, nggak Uh, familiar ini Koki uh, uh, Niku nih kan. uh. Halo, Mbak. Halo, Oke, ya ya. koneksi terputus. Oke. Jelas tuh Mbak. Halo, masih jelas Mbak suaraku? Aku sih Oke, jelas. oke, oke, Mbak. Terus soal Nah, Kokiniku tuh kapan berdiri, itu pas mulai pindah ke Bogor. Mulai pindah dinas ke Bogor mm, awal-awal, saya tuh kan nggak bisa diem ya. Dan memang pengen lebih mm, mengembangkan potensi diri. Jadi meskipun udah nikah, udah punya anak, tapi tetap semacam pengen terus menemukan jati diri. Berhubung saya tuh bukan apa ya, bukan orang akademis gitu. Jadi saya mesti gali nih potensi saya di bidang lain gitu. Ya nyoba-nyoba akhirnya kok cocok, mencoba baking. Awalnya tuh cuman otodidak dari internet gitu, nyoba-nyoba. Terus kok ketagihan nyobain resep mulu. Wah aku pengen nih nyoba jualan online. Terus namanya apa lah? Namanya aja saya juga bingung. Ya udahlah, nama yang agak gampang orang sebut. Uh, Kalau Koki itu kan udah familiar ya, Koki. Mau apa lagi ya saya bingung. Koki, kalau Niku tuh kepanjangan nama saya Aryani Kusuma, atau kalau Niku tuh bahasa Jawa, artinya tuh itu gitu. Koki itu gitu. Gitu aja sih, cuman mm. lepas dari ini aja, mengalir gitu aja gitu loh. Nggak nyari nama yang benar-benar sulit atau memiliki makna yang mendalam banget. Berharapnya ringan aja biar nanti juga rezekinya ringan datangnya gampang. Berarti nggak ada filosofi apa-apa ya Mbak atas apa namanya nama brand Kokinku itu ya, hanya Itu yang untuk apa mudah disebut memudahkan aja. orang mengingat gitu ya. Iya gitu ya, meskipun apa ya Mbak ya, memang masih online sampai sekarang, belum yang, masih banyak sih yang lain yang online, tapi udah berjalan sangat besar gitu ya. Kalau saya mah ini maksudnya ya masih termasuk golongan standar aja kalau masalah eh, cake-nya itu ya, istilahnya ya udah standar gitu. Ya alhamdulillah loh Mbak. Halo Mbak, Mbak suaranya agak terputus-putus ya Mbak. Apakah suara saya yang nyangkut di gunung sana Mbak? Gunung Salak? Jelas tuh Mbak sampai di aku. Kalau suara saya di Mbak jelas nggak? Oke. Jelas Oh, oke. jelas Oke Mbak. Alhamdulillah. jelas. Eh, Putus ya Mbak ya. jadi ini mulainya tahun berapa sih Mbak? Kokiniku, brand Kokiniku itu mulai mengepakkan sayap, maksudnya berani branding, mulai berani jualan gitu. Sekitar 5 tahunan yang lalu ya, 5,5 tahun. Mm, mm, 5,5 tahun yang lalu. Ya awal-awal pindah mm, ke Bogor itu jarak 1 tahun langsung saya mm, memberanikan diri aja gitu ya. Namanya juga usaha. mm. Yang penting Tapi 5 tahun itu ya. Mm-mm. berani memulai gitu aja lah. Nggak usah muluk-muluk kok. Teorinya pokoknya berani Iya. memulai. Nah, ini rezeki mengikuti ya Mbak. Yang penting berani dulu ya memulai ya Mbak ya. Tapi harus punya basic Mbak. Nah kalau saya suruh
Berani memulai dodolan kue, jualan kue ya wes Loh, awal-awal aku salah dodol itu belum gitu. bisa bikin kue sama sekali, masak aja nggak bisa loh Mbak. Tapi karena eh, apa ya, kondisi keadaan, akhirnya ya saya coba-coba aja. Terus kok kayaknya suka gitu loh. Oh, ini Hmm. menikmati, wah ini passion nih, aku rasanya sih gitu. Menurutku Nah, ya udah tak jalani aja. Pokoknya aku tuh pengen usaha yang aku juga ngerasa bahagia gitu loh menjalaninya, nggak hmm. terpaksa gitu loh Mbak. Sekarang kalau saya Mm-mm. mau usaha bengkel mobil lah, saya nggak ngerti mesin, kan Mm-mm. Betul. ngapain gitu. Dan saya nggak bahagia di situ. Itu bukan Ya. passion saya. Misal eh ya kalau dulu saya misal passion di akademisnya itu nilainya bagus, bisa masuk ke dokteran, ya aku milih jadi dokter gitu loh. Sekarang orang nggak bisa jadi dokter nih, harus mikir yang lainnya. Kalau bisa jadi dokter ya aku mau jadi dokter. Kayaknya kalau masa pandemi begini lebih baik cari pekerjaan lain ya Mbak ya daripada bertarung nyawa. Saran saya ya buat sahabat inspirasi, mending dagang, jualan sendiri, bikin brand sendiri, di rumah aman, sama anak-anak aman, kan gitu. Rezeki juga ngalir. Karena kita perempuan juga tidak dituntut, apalagi sama agama pun tidak dituntut bahwa kita harus punya penghasilan tetap. Tidak, kita hanya sebagai pendamping suami. Gitu ya Mbak Iya, ya? iya. Yang Oke penting saya tuh Mbak. mikir usaha apa yang fleksibel. Saya misal diajak pindah kemana aja masih bisa memantau, terus masih bisa sama anak-anak, masih bisa ngurus anak-anak, kayak gitu aja sih Mbak. Mm-mm. Aku nggak mau mikir yang rumit-rumit. Mm-mm. Itu udah, pokoknya dijalanin aja dan Mm-mm. nggak males, dan jangan lupa berbuat baik kepada sesama. Mm-mm. Mbak, saya kalau lihat apa penampakan ya Mbak, produk-produk yang Mbak tampilkan di IG itu, kok rasanya pengen makan semua gitu, pengen tak coba semua. Enak-enak Nah itu penampilannya, tugasku oke. Mbak. Tugasku bikin orang yang lihat foto itu supaya ngiler. Memang Ah, gitu. Emang itu itu ada tugasku. kursusnya nggak sih? Bikin Maksudnya orang Mbak ini ngiler. otodidak lihat di internet apa memang ada kursus-kursus khusus yang diikutin sehingga menjadi profesional seperti itu gitu loh. Maksudnya eh, bisa backingnya gitu ya. Ya bisa backingnya, bisa Nah, mutunya, masarinnya, cari kalau pembelinya. foto, ya foto itu ya biasa aja. Foto pakai feeling, yang penting pencahayaan terang kayak gitu. Saya rasa fotoku itu masih apa ya, amatiran banget, bener-bener amatir banget ya, orang cuman pakai HP doang kan Mbak. nggak Mm-mm. nggak bisa, belum bisa yang profesional kayak yang lain, pakai pengaturan lighting yang bener-bener rumit gitu-gitu, pakai kamera gede gitu tuh enggak ya, cuman pakai handphone doang. Terus kalau masalah kemampuan baking ya sebagian besar memang coba-coba otodidak, tapi saya juga sering kursus ya, apalagi yang apa ya, yang agak rumit-rumit gitu, suka suka apa ya, Mm. aku tuh suka mikirnya gitu loh. Mm. Penasaran banget, karena kalau yang rumit-rumit kita kan eh, masih perlu banyak ilmu dari ahlinya, ya harus kursus lah untuk mengembangkan potensi kita kalau mau, kan pengen banget bener-bener Mm. menguasai gitu. Nggak apa-apa sih, aku maksudnya saya selalu menanamkan ke anak-anak saya, kalau misal nilai kamu jelek di sekolah ya nggak usah sedih, yang tapi ya jangan berarti kamu nggak belajar sama sekali, tetap kamu juga harus belajar gitu loh. Jangan terus cuman rebahan doang, ya tetap belajar, yang penting udah usaha. Kalaupun nilainya nggak bagus ya udah nggak apa-apa, nanti berarti harus benar-benar belajar lebih keras lagi. Tapi kalaupun tetap segitu nilainya, ya wes jangan sedih toh,
Apa Betul. ya, yang penting kita tahu kita tuh punya passion kayak apa, kita cintai diri kita, kita tahu passion kita, kita tahu kita mau bawa hidup kita nih mau dibawa ke arah mana gitu loh, biar jelas. Toh juga eh, kemampuan sekecil apapun kalau dikembangkan ya insya Allah juga bisa, nggak usah yang muluk-muluk. Kemampuan bikin gorengan aja bisa jadi duit kalau nggak malu dan nggak males. Dulu pun saya juga pernah cita-cita jualan gorengan, Mbak, dulu kan. Hmm. Hmm. Cuman kan saya masih mikir nanti ini gimana ya, gimana gimananya masih mikir, tahu-tahu kalau disuruh pindah lah. Hmm, Lagi betul. saya masih mikir lagi gitu. Hmm. Gitu, Itu Mbak. untuk usaha yang sekarang ini sudah ada outletnya apa memang apa namanya sesuai request aja Mbak, sesuai pesanan atau bagaimana? Terus udah berapa sih omset bulanannya? Aduh, tanya omset pula Malu aku. saya, Mbak, kalau omset bulanan, Mbak, karena memang belum besar. Kalau Mm-mm. outlet belum ada, masih Hmm. online aja. Terus emang sih kadang sesuai request, sesuai pesanan, terus kita suka bikin lebih gitu, Mm-mm. lebih stok lebih, karena ntar tinggal diposting aja pasti insya Allah terus sold out gitu ya. Mm-mm. Ya gitu aja, Mbak, dijalanin aja pokoknya, diposting, alhamdulillah ada yang pesen gitu. Terus Mm-mm. ya itu tadi, apalagi kalau kita ya harus ramah-ramah lah sama orang, terus membangun relasi itu penting ya. Mm-mm. Mungkin kalau dengan cara yang instan, yang orang yang modalnya gede seperti online shop lain tuh, endorse endorse artis terkenal yang sampai puluhan juta kayak gitu lah. Kalau saya kan belum sampai segitu endorse, aduh endorse Mm-mm. mahal banget ya, sampai puluhan juta, sampai Mm-mm. berjuta-juta kayak gitu. Mending Mm-mm. ya udahlah saya jalanin aja yang ada sekarang. Misal kita kenal temen yang followernya banyak, terus ya dia, misal dia baik mau nerima kiriman kita terus mau posting gitu ya, alhamdulillah banget, saya udah menghargai kebaikan dia gitu loh. Uh, Biar temennya tuh juga tahu, oh ini ada produk kayak gini, oh belinya di mana, oh misal dia tertarik kayak gitu kan. Mm-mm. Bah, ya karena saya itu aja modalnya ya terbatas ya, terus terang, jadi ya Mm-mm. membina relasi dan memperbanyak teman dari berbagai daerah, dari berbagai mancanegara kalau bisa itu, pokoknya dari berbagai daerah di Indonesia aja juga, yang paling penting gitu harus baik sama mereka, siapa tahu mereka followernya banyak loh. Ya caranya kayak gitulah buat meminimalisir budget, Mbak, Hmm. Ini gitu. lucu Mbak, ada pertanyaan nih dari follower nih, Namiyah Mm-mm. Yumna. Maaf baru gabung, belajar bakingnya dari mana Kak? Keturunan orang tua apa kursus? Ada Mamaku keturunan ya? itu Mamaku tuh nggak bisa baking tapi pinter masak. Mamaku tuh pinter Hmm. masak epol tapi nggak ngerti baking. Jadi aku Hmm. harus belajar sendiri, dan yang jelas aku juga kursusnya tuh dari berbagai tempat. Ya nanti kalau mau tahu bisa tanya-tanya sih dia. Karena gini loh, karena aku tuh kalau kursus yang lihat-lihat, misal ini nggak sembarangan pilih-pilih kursus juga. Ya aku tuh Hmm. udah banyak ngerasain kursus sana sini, diantaranya ya makin kesini kita harus makin apa ya, makin pilih-pilih gitu supaya ilmu yang kita Selektif ya Mbak? dapatkan tuh benar-benar yang kita inginkan gitu. Kayak Hmm. kadang ada chef dari mana, dari Korea atau dari mana lah, kalau kita ke Korea tiketnya berapa, nginep hotelnya berapa, belum bayar translator kayak gitu kan. Hmm. Mending nunggu dia ke Indonesia, Hmm. terus dia buka kursus di Indonesia, baru kita join gitu kan, lebih hemat kayak gitu. Betul banget. Banyak kursus di mana-mana. Hmm. Terus akhir-akhir ini sih aku juga buka
kursus tipis-tipis. Karena Itu dia. karena sebenarnya Heeh. udah lama banyak udah lama banget banyak lumayan lah yang nanyain, Mbak buka kursus nggak, ayo dong Mbak ajarin, buka kursus dong ini. Tapi kemarin kan saya masih pikir-pikir, masih mikirin masalah lokasi gitu ya, Hmm. terus materi, terus Hmm. ya banyak faktor lah. Pokoknya saya tuh pengennya yang kursus di aku tuh mereka nggak kecewa gitu, mereka puas Hmm. bener-bener, oh ini loh ilmu yang dicari kayak gitu, lebih ke Hmm. beban mental ya, beban Hmm. mental gitu, dan nggak mengecewakan tuh. Aku tuh selalu takut mengecewakan kayak gitu. eh, Kalau kursus dari chef-chef ya banyak, pokoknya di Jakarta itu di ada di Sugar World Academy, di Bakean Artis, banyak tempat itu pokoknya. Cuman nih seandainya nanti yang join di sini, misal nih mau kursus di mana, oh nemu kursus di Jakarta kayak gini, boleh nggak apa-apa DM aku, Mbak kalau tempat kursus ini gimana, udah pernah belum, tanya aku dulu nggak apa-apa kalau mau. Ada yang Mau kursus sama Mbak juga nggak apa-apa ya toh ya Mbak. nggak apa-apa Mbak kan sudah kalau mulai mau. buka kursus tipis-tipis ya kan gitu. Nggak apa-apa. Siapa tahu passionnya di situ juga kan gitu. Eh, Seterusnya belajar sama Mbak keterusan. Kalau Sebenarnya sama saya aku sih kepingin belajar juga sih Mbak gitu. kalau Siapa kemarin tahu sih yang itu passion saya, tapi seperti hal mustahil. udahlah Mi, jadi dokter gigi aja lah Mi, malah aku yang pengen jadi dokter gigi Mi. Oh gitu Mbak. Masya Allah. Ini didukung penuh nggak sih sama suami Mbak? Insya Allah didukung ya, Hmm. alhamdulillah lah, kurang lebih bisa meringankan beban suami, bisa Dan buat bisa dia jalan-jalan ke Paris, Prancis ya Mbak, ke Eropa gitu ya, dari ya ya cuman memang baking. terus terang Hmm. ya, bukannya mau sombong atau mau apa, itu tuh beli tiketnya hasil aku jualan kue waktu itu kan habis lebaran, adalah Hmm. lumayan gitu, terus beli Hmm. tiket itu, pokoknya Eh, ada aja yang bisa dipakai tiap tahun, kalau nggak ya refresh kayak mixer, alat-alat dapur mm-mm. kayak gitu, kitchen equipmentnya tuh kan pasti ada aja yang harus ditambah, Mm-mm. diperbarui, kita harus berkembang kayak gitu. Nah, itulah ya. Oke, sahabat inspirasi ya. Kita bisa memetik hikmah nih dari Mbak Aryani. Hanya baking bisa jalan-jalan dari hasil baking tanpa membebankan suami. Ya Uang kan? saku juga Habis bisa itu. juga bisa bawa Hah, sendiri, uang beli saku bawa oleh-oleh selipin juga. apa? Oleh-oleh buat warga sekitar juga dapat dari hasil baking. Hanya hasil baking ya. Betul. Itu. Nah, itu Ya kan pas sudah kayak alhamdulillah. gitu. Nah, itu kan katanya masih skala kecil ya. Bagaimana Kecil nanti ya kalau Pak, Mbak itu masih Aryani? kecil, doakan ya Hmm, berkembang hmm, hmm. gede. Insya Allah sejalan waktu kayaknya, bukan kayaknya kita ketemu lagi 1 tahun di ruang inspirasi tahun depan sudah lebih besar lagi kayaknya. Amin. Bisa kita undang lagi ini. Amin. Masya Allah. Mbak, ini satu lagi Mbak. Kalau apa namanya ini kan Mbak juga ini loh. Retail berjejaring itu apa sih Mbak? Retail berjejaring. Kok saya penasaran banget gitu. Penasaran ya, mau tahu aja atau mau tahu banget nih? Kalau bangetnya nanti ya di belakang layar, sekarang mau tahu aja gitu Mbak. Ya itu bidang kayak minimarket, Mm-mm. franchise, minimarket franchise Mm. kayak gitu. Mm-mm. Bidang seperti itu. Ya itu juga salah satu usaha yang istilahnya apa ya, mau saya pindah kemanapun ke belahan dunia, insya Allah masih bisa tetap berjalan gitu. Hmm. Jadi itu juga belum berjalan lama sih, baru 5 tahunan, sekitar 5 tahunan.
Hmm. Ya, ya alhamdulillah jalannya bisa gitu loh untuk Mm-mm. bikin sebuah, saya mah baru baru CV ya, belum gede, yang lain mungkin Mm-mm. udah pada PT-PT gitu. Tapi saya Mm-mm. baru CV. Nah, itu baru di bidang itu, kayak franchise minimarket kayak gitu. Ya kalau misalnya untuk, ya itu salah satu apa ya, kalau seandainya punya budget nih, Mm-mm. insya Allah kita sebagai ibu rumah tangga kalau mau usaha di bidang itu franchise kan lebih tenang, lebih aman dan minim resiko gitu. Mm. Oh gitu Mbak. Tapi memang kita harus punya budget ya Mbak ya kalau arah ke yang tadi retail ya, retail berjejaring Loh, ya. itu awalnya saya juga nggak ada Mi, jadi eh, untuk DP-nya aja ya. Awalnya saya Mm-mm. udah niat, oh ini benar-benar kalau aku nggak punya duit besok aku mau jual mobil. Jadi udah, oh, mikirnya cuma biarin aja lah, yang penting buat modal usaha dulu, nanti aja lah aku menikmati hasilnya, pokoknya Mm-mm. gimana Mm-mm. caranya gitu. Ya namanya Mm-mm. usaha kan nih, bismillah gitu aja. Mm-mm. Alhamdulillah ya Mbak bisa beli kapling ya, kapling banyak-banyak kan dari hasil retail berjejaring itu juga kan. Belum, belum, tapi amin. Nah, Mbak, ini ada dari follower juga kepingin pengen daftar katanya. Kalau pengen daftar baking di mana gitu kan? Ini ada tulisan Oh, pengen daftar nih. Heeh. DM Terus aja minta nanti resep dikasih nomor WA. DM ya. Oke, nanti dikasih sama ruang inspirasi ya. Nomor WA-nya Mbak Aryani. Nah, Heeh. boleh minta resep bikin donat gak ngembang-ngembang ini kenapa ya? Oh, mungkin Ah, itu kayaknya harus fermentasinya ikut nggak itu. aktif. Ah. Mungkin fermentannya udah nggak aktif, atau nyimpannya tuh kena udara-udara kayak gitu, jadi nggak bisa dipakai. Atau Ah. kalau misal itu apa tuh ragi instan yang baru beli, tapi ternyata donat tetap nggak ngembang, mungkin Hmm. raginya itu produk gagal, atau proses mbaknya yang bikin, kan saya nggak tahu resepnya apa mbak. Mbak Mm-mm. yang dipakai mbak resepnya kayak apa, jadi saya kan nggak tahu masalahnya. No, Kalau jadi, konsultasi DM aja. nah, kayaknya Tapi maaf konsultasinya ya, DM aja nih. balesnya agak sabar karena jadi admin sana sini. Nah, itulah dia, ibu wanita karir mah gitu, gitu loh. Ah, kalau nggak kalis-kalis kenapa ya? Ah, DM itu Mbak Rasel. Kalau donatnya nggak kalis-kalis kenapa? Oh, aduh, DM Mbak ya nanti ya Wah mbak narasumber. Rachel, Ya. jadi ya kan mulainya pakai tangan apa pakai mixer, terus kalau pakai mixernya mixer jenis apa, mereknya apa, kan saya mesti tahu. Terus dia Mhm. ngadonnya di ruangan ber AC atau mungkin cuaca panas, apa-apa, banyak faktor. Loh, memang Mbak ngaduk di tempat berasnya juga ini ya Mbak mempengaruhi hasil baking juga kah Mbak? Ya jelas mbak, cuaca Ah. mempengaruhi, cuaca dan kebersihan alat mempengaruhi mbak. Nek alatnya ndak bersih, Mm-mm. ndak keset, sing nyuci sampai keset sampai Mm-mm. gitu ya, kemungkinan sulit. Ini juga pokoknya mempengaruhi deh kalau aku. Jadi biasanya aku mixer Mm-mm. kalau masih agak licin-licin itu tak cuci ulang, terus tak lap-lap lagi. Ini ya salah satu tips ya. Dan saya mau umur 50 tahun baru tahu ini, Masya Allah. Bahwa bahwa tempat aja mempengaruhi hasil baking. Percaya saya bersama Mbak yang Cuaca juga profesional ini. pokoknya, Heeh. bahan Masalah juga. ini, mm-mm. Mbak, apa sih impian-impian Mbak ke depannya gitu dari Kokiniku, dari usaha retailnya, ada mimpi-mimpi yang lebih besar lagi nggak sih yang pengen diwujudkan gitu di tahun-tahun depan gitu Mbak? Mimpinya saya itu punya karyawan yang banyak. Yes, peluang Mimpinya kerja ya Mbak. ya,
Ya kalau yang usaha retail kan kita otomatis pakai Hmm. karyawan, ya nggak mungkin enggak. Hmm. Cuman maksudnya Hmm. dari usaha online Hmm. saya pengennya, Hmm. mimpinya eh, bisa membuka lapangan pekerjaan lebih luas, terus banyak Hmm. orang yang terpenuhi. Sorry, ada motor lewat. Pengennya banyak orang yang bisa terpenuhi kebutuhan hidupnya Hmm. dari kerja di saya gitu loh. Ya itu salah Hmm. satu impianku gitu. Kayaknya tuh aku seneng aja lihat misalnya nih ada orang kerja di aku, terus dia bisa beli apa ya, baju, bisa beli gelang, bisa beli kambing. Itu kok rasanya tuh bahagia banget gitu. Betul ya Mbak ya. pengen pengen bikin ini aja, kebahagiaan mereka orang banyak lagi gitu, kebahagiaan banyak orang Hmm. lagi pengennya gitu. Terus ya dengan jasa mereka juga kan kita bisa lebih gede lagi, pengennya kayak Hmm. gitu. Itu impian sih ya, impian. Impian. Yang penting mimpi dulu, mimpi gratis. Dan mimpinya pelan-pelan terwujud ya Mbak. Apalagi mimpinya itu tentang membahagiakan orang lain. Itu suatu tujuan yang mulia loh Mbak gitu. Tidak hanya memikirkan diri sendiri kan. Itu mungkin Kayak ini kepuasan penanaman, batin gitu loh. Kepuasan penanaman batin. ininya kayaknya karakternya itu sama seseorang tua Mbak ini kuat Mbak gitu. Kalau saya Gitu. menilai sih ya gitu. Bukan hanya diajari untuk bisa apa ya ego pribadi saja gitu. Kalau Terus saya ya masih yang ego jelas pengen pribadi Mbak. punya bakery Tommy, bakery yang keren Hmm, gitu loh Mi, kayak di Jakarta hmm, Jakarta gitu loh Mi. hmm, hmm. Yang keren Insya gitu. Allah Kalau terwujud amin, satu-satu. kalau punya bakery dengan brand yang kuat, Hmm, otomatis hmm, apa ya, kayak karyawan tuh nggak apa ya, dia yakin, wah aku kerja di sini bisa benar-benar memenuhi kebutuhan hidupku di sini, bisa hmm, kerja di sini tuh bisa jadi tumpuan keluarganya, bisa jadi hmm, hmm, tumpuan hidupnya, istilahnya gitulah. Kalau kita hmm, punya hmm, brand yang kuat kan kayak gitulah. Kalau nggak kuat ya tetap orang kerja aja juga ragu-ragu, aduh gimana ya aku kalau di sini nanti hidupku nggak berkembang dong, nggak ini dong, nggak ini. Mau hmm, hmm, pasti mereka kan ngerasainnya kayak gitu. hmm, hmm. Itu kalau ya udah gitu aja sih nih. Apa lagi nih? Apalagi ya Mbak ya, kalau saya sih, kalau kita ngobrol, Insya Allah ini 3 jam nggak selesai-selesai Mbak. Ah, ini ada Oh, tujuh pertanyaan hari lagi tujuh nih. malam nih, 7 hari 7 malam. Nah, kalau boleh tahu selain baking, hobi kakak apa? Ini ada pertanyaan dari Kelian Hobi nih. aku, hobi Hmm, aku yang bermanfaat atau yang anfaedah? nah, ya udah dimulai yang dari Anfaedah deh Mbak. Dan lucunya ya Mbak Aryani kan hobi baking ya, hobi masak dan hobi lain-lain. Tapi kenapa badan masih slim gitu? Masih tetap Enggak juga biasanya kan aslinya. identik kok gitu kan Enggak gimana juga gitu. saya aslinya nih. 54 Enggak. Ah. kilo, naik 4 kilo. Ngomong Oh, turun 4 kilo aja kayak susahnya minta ampun gitu. Udah metabolisme tubuhku tuh kayaknya udah awut-awutan, udah yang apa, nggak jelas kayak gitu tuh. Mungkin ah. karena malam jadi siang, siang jadi malam kadang, kayak gitu sih. Ngejar orderan ya Mbak ya, ngejar menyelesaikan orderan kali ya. Kalau aku tuh punya apa ya, punya waktu, maksudnya aku nggak mau waktu kehidupanku juga berantakan gitu ya. Aku Heeh. pengennya pokoknya baking tuh ya dimulai dari pagi maksimal sampai sore lah, maksimal sampai Mm-mm. sore. Setelah itu Mm-mm. aku ya harus punya me time, harus punya waktu istirahat, harus punya waktu sama anak-anak kayak gitu. Terus ntar udah agak malam urusannya udah beda lagi, masalah Mm-mm. administratif kan, yang Mm-mm. menghitung pajak, laporan Mm-mm. pajak,
harus ngurus email ini itu pasti ada aja yang dikerjakan. Rasanya kalau nggak ngantuk tuh pengen melek terus gitu. Hmm. Kayak gitu. Masya Allah. Itu pertanyaan Anfaedah tadi belum dijawab loh. Oh, Selain sing baking, anfaedah. nah, Anfaedah. Ya, Selain baking ada apa namanya hobi lain nggak sih yang berfaedah dan anfaedah? Dan satu lagi nih Mbak, jawab satu-satu apa saya bacakan dulu nih? ya Pertanyaan satu-satu dari satu-satu dulu. Oke, 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 oke. Belum yang anfaedah aku itu Suka kuliner, eh, bukan? aku tuh suka banget ngopi sambil dengerin musik kayak gitu Nah, sama shopping sekalipun sekarang lagi susah apa ya nggak sebebas kemarin-kemarin sebelum corona tetap aja tangan-tanganku gatel online shopping itu anfaedah dan alhamdulillah tuh waktu buat online shopping itu memang nggak banyak tuh nggak eh, banyak kadang cuma mm-mm, curi-curi waktu doang buat refreshing gitu meskipun mm, Tokped Shopee dimasukin ke keranjang nggak check outnya tuh nanti kapan-kapan mm. gitu ya manusiawi kok aku maksudnya aku ya beginilah aku apa adanya gitu loh kalau ngobrol sama aku ya kayak gini nggak bisa yang kelihatan wah kalau orang-orang biasanya kan menginspirasi dan kelihatan wow gitu ya memang kayak gini nih gitu. Lah, justru yang kayak gini yang dicari loh, Mbak. Jadi kalau hobi berfaedahnya, Mbak, selain nge-baking untuk saat ini, hobi berfaedah lainnya Lebih selain berfaedahnya kesibukannya yang pagi siang malam itu, gitu. Apa tuh? lebih berfaedahnya aku itu uh, hobi belajar maksudnya bukan belajar yang akademik belajar apa yang diajari di Hmm. sekolah gitu enggak uh, misal nih cara membuat apa ya misal pokoknya browsing browsing segala hal gitu loh browsing Hmm. mempelajari banyak hal gitu loh aku tuh suka aja browsing oh baca ini di saat orang tuh suka main TikTok kayak gitu aku Hmm. tuh uh, apa ya suka browsing aja lihat banyak hal banyak pengetahuan tentang apa aja lah tentang usaha tentang macem-macem pokoknya aku tuh suka gitu karena kan kalau sekarang gampang kita gampang tinggal browsing nggak perlu cari buku di toko buku Hmm. nggak harus ke Gramedia baca-baca kayak gitu kan ngabisin waktu Hmm. banget tuh kalau sekarang Hmm. bisa browsing di handphone aja bisa curi-curi waktu gitu tinggal lihat-lihat kayak gitu ya itu salah satu hobiku jadi ya searching di internet itu ya itulah pokoknya. Alhamdulillah. Berarti ya sahabat inspirasi ya. Kalau kepengen sukses kayak Mbak Aryani, jangan kebanyakan main TikTok ya. Browsing yang berfaedah ya. Tapi kalau main TikTok itu faedahnya buat TikToker nih menurut Hmm, aku hmm, mereka dari main TikTok bisa menghasilkan banyak uang bukan cuma sedikit bahkan bisa banyak sekali posting video TikTok mereka itu jutaan kan bahkan hmm. anak-anak muda itu aja yang tarifnya tuh udah ada yang 7,5 juta 10 juta kayak gitu wow banyak banget itu kita kan Itu yang sukanya untuk yang endorse kan, Mbak. Cuman kalau sekitar TikTok sekitar itu nari di cuman kamar mandi, di mana, doh, ya banyak yang nggak berfaedah nih kalau saya lihat. Kecuali untuk promosikan, kalau ada saya pernah lihat ya di TV tuh siapa itu yang punya baking juga, punya usaha makanan, dia promosinya lewat TikTok entah apa gitu makanan oh apa kan itu ya lebih berfaedah ya. ya Pernah saya lihat nyambung gitu. itu Heeh. itu pernah kursus bareng aku jadi ya Hmm. sedikit banyak ngerti lah mbak itu aku juga tahu Hmm, ya hmm, emang hmm. keren ya emang promosinya wow banget keren Iya, betul, Mbak. Nah, ini ada pertanyaan lagi.
Kakak pilih mana? Harga tetap, kualitas turun, atau harga naik, kualitas tetap sebagai pengusaha? Nah, dari elanum.id. Kalau kualitas tetap itu harga bisa nggak naik, kuantitinya kan bisa dikurangi supaya nggak naik. Yang tadinya misal isi 50 biji, tapi karena bahan baku naik harganya, tidak usah dinaikkan harganya, tapi isinya aja dikurangin jadi 45, misalnya gitu. Itu Kalau salah satu dulu sih tips ya, ya Mbak. saya akuin, kalau dulu saya egois nih. Hmm. Ya udah naik ya naik. Kalau mau ya beli, enggak ya udah. Tapi makin kesini, makin bergaul Hmm. dengan banyak orang, kayak gitu. Jadi apa ya? Oh ini loh, apa orang tuh kebutuhan hidup tuh banyak banget. Bukan cuma banyak, tapi banyak banget. Apalagi kalau sudah berkeluarga, punya anak. Nggak mungkin dong dia Hmm. menyisihkan uang misal buat beli sesuatu cuma buat Hmm. misal makanan, ya kan dia pasti juga ada goal yang lain yang pengen dibeli, kebutuhan yang lain yang pengen dibeli gitu loh, pasti Hmm. ya kan nggak semua orang terus harta bendanya kayak Nia Ramadhani kan, Hmm. yang nggak usah mikir gitu, Hmm. dia dia kan udah anugerahnya dia kan udah luar biasa, Hmm. kehidupan dunianya benar-benar sempurna gitu, cantik, kaya, bahagia, kurang apa lagi. Dan dia tuh cuman istilahnya joget-joget dikit atau bilang apa ya, syuting sebentar aja udah menghasilkan banyak uang kayak Raffi Ahmad, Nagita, yang luar biasa gitu. Ya kan, ya aku menyadari nggak semua orang posisinya begitu, banyak yang ekonominya biasa-biasa aja kayak gitu, bahkan kalangan bawah itu tuh banyak banget, cuman kita nggak kenal aja mungkin kan, banyak yang nggak kenal. Jadi mending harga tetap biasa aja sih, jangan dinaikin, ditetepin, cuman kuantitinya dikurangin, tapi kualitasnya tetap aja. Soalnya apa ya, kita tetap harus jaga kualitas sebuah produk kan, tetap harus dijaga. Jangan sampai orang beli, ih kok rasanya beda, kok udah nggak kayak dulu lagi ya, orang kan jadi nggak mau beli lagi. Misal jualan baju, kok kancingnya kurang satu, kayak gitu kan ya. Oh kok kainnya kok jadi lebih kasar, lebih panas, sekarang aku nggak mau lagi beli brand ini, kan kayak gitu. Mungkin kalau baju ya orang industri itu konveksi lah yang lebih mengerti. Kalau aku Ini Mbak, yang terakhir mungkin ya, karena sebelum kita berakhir kan 1 jam nih Mbak, sampai jam 11 kok udah mau aja nih. 1 jam sih Mi, cepet banget. Nah itulah Mbak, jadi sebelum kita akhiri ya, kita kan sahabat inspirasi ini dari Sabang sampai Merauke. Ini kan kita walaupun live nanti kita disimpan ya Mbak di galeri kita. Suatu saat orang yang belum sempat, ibu-ibu muda yang belum sempat, persid belum sempat lihat kan bisa lihat galeri kita kan. Nih, tips bagi pemula yang mau mengembangkan hobinya, yang berbisnis masih ragu-ragu, aku mau mulai bisnis nggak sih gitu, aku jadi ibu rumah tangga aja sih, apa bisa mengembangkan diri atau bagaimana sih tipsnya dari Mbak gitu loh. Bagi para pemula ini, salah bagi satu sahabat inspirasi pertanyaan semua. standar yang selalu ditanyain orang sama aku. Dan salah satu pertanyaan Aduh, yang Masya sering Allah. ditanyain di forum-forum seminar kayak gitu, tips Hmm. memulai usaha. Nah. Yang pertama adalah geraklah, duit, nggak usah banyakkan tips itu, sekalipun apa ya, nih aku bisanya cuma bikin keripik pisang ya, lah why not, keripik pisang itu ini loh
hasil karya yang amazing juga gitu loh. Kalau di Inggris udah keren banget kan, banana chip. Hmm. Di Indonesia keripik Kalau di pisang. Inggris kan ya, betul Uh, uh, betul. Hmm. itu kalau di orang-orang bule udah nyebutnya banana chip. Jadi itu juga udah keren. Nggak semua orang bisa bikin keripik pisang renyah awetnya dan Hmm. pas manisnya. Terus kan bisa kombinasi apa ya dengan varian lain kayak gitu. Nggak usah kebanyakan tips, just do it, go gitu. Hmm. Langsung action ya Mbak ya, langsung Action action. gitu. Nah, betul betul Terus nggak Mbak. males aja. Memang ya, yang pasti jangan cuman kepikiran, wow, aku nanti kalau jualan segini pasti untungku segini, pasti segini, terus udah langsung habis. Nggak akan semudah itu sayang. Bukannya aku menakut-nakutin Kita ya. berproses sayang ya kan Mbak. Nggak, bukannya aku nakut-nakutin. Yang pasti kita juga Hmm. harus siap dengan segala kendala. Hmm. Ini harus udah benar-benar di setting. Misal, aku bikin keripik pisang. Apa sih yang bikin keripik pisangku beda dari yang lain? Aku mau kasih rasa apa? Terus abis itu packaging disiapin dengan matang gitu, biar beda dari yang lain packagingnya. Terus syukur-syukur punya kemampuan untuk misal dititipin di toko-toko oleh-oleh. Yang jelas kalau nitipin juga lihat-lihat tokonya, yang konsumennya itu tuh terus ngalir kayak gitu, terus bikin produknya tuh kemasannya menonjol dari yang lain, punya khas keistimewaan lah, jangan cuman biasa aja, yang jelas kayak gitu kan. Terus kalau bisa ya itu harus harus rela memberikan produksi pertama kita kepada rekan-rekan sebagai ibaratnya gini aja, gantinya promosi. Kan kalau kita promosi ke orang lain ya malah belum tentu nyantol. Kasih ke teman-teman deket, ini ya tak kasih free dulu, gratis-gratis. Nah, tolong diposting. Tolong diposting. Nah, Nah, itu. betul. Jadi untuk support kenalan-kenalan, support teman-teman kayak gitu. Syukur-syukur kalau punya teman artis, aduh seneng banget. Punya teman artis atau selebgram adalah anugerah. Karena Betul kalau betul Mbak. enggak, emang bayarnya mahal banget. Saya aja juga masih pikir-pikir terus terang kalau misal mau endorse nih. Ada beberapa orang yang nggak mau ngakuin, misal endorse kemana. Saya mah akuin saya endorse. Tapi saya masih pilih-pilih yang murah dan feedbacknya bagus. Karena kalau terlalu mahal kan belum mampu, kita terus terang belum mampu kan. Betul Mbak. Tuh. Ayo kenapa keripik pisang ya yang jadi contohnya? Karena gini, Mbak kan ada punya produk. Raffi Ahmad aja jualan keripik itu dari keripik aja setahun bisa surplus yang dihasilkan itu 80 miliar loh. Seorang Raffi Ahmad yang cuma dijual di Alfamart itu segitu loh. Itu apa sih the power of brand ya, the power of brand. Ya meskipun kita punya nama nggak setenar dia, nggak sengehits dia, ya bismillah lah. Siapa tahu dengan kebaikan Allah gitu ya. Kita juga bisa kayak gitu. Tapi yang jelas kendala-kendala akan pasti banyak dan ada, dan itu nggak bisa dipelajari dengan baca buku kan. Ya sama aja lah kayak persit gitu.
Jadi harus dilakuin dan dan karena setiap kendala orang kan beda-beda. Kendalanya gini. Ya harus dipecahkan masalahnya ya dengan pokoknya kompleks lah kayak gitu ya, harus jangan males aja dan jangan patah semangat. Ada kalanya aku tuh juga manusia biasa, aku juga kadang kendor, kadang aku tuh hopeless gitu. Kalau lagi sepi atau apa atau omset menurun tuh sedih banget, rasanya pengen nangis kayak gitu, ada manusiawi. Tapi oke, sedih 10 menit aja ya. Saya selalu bilang ke diri saya sendiri, 10 menit aja ya sedihnya, karena ya saya kan juga punya hati, punya pikiran. Jadi emang udah dianugerahi rasa sedih dan rasa bingung kan. Oke, sedihnya 10 menit aja ya. Habis itu oke, aku harus cepet bangun gitu. Harus cepet cari solusinya gimana. Kayak gitu. Kalau aku sih nggak mau muluk-muluk. Pokoknya ayo aja, ayo mikir dan bergerak. Betul, betul Mbak. Alhamdulillah. Dan Mbak menjelaskan panjang lebar tips terakhir itu saya jadi mikir Mbak. Bagaimana caranya usaha saya juga ikut berkembang gitu. Usaha kecil-kecilan saya gitu. Jadi Umi terpikir, usahanya oh apa? iya iya. Kenapa Mbak? Umi usahanya apa yang lagi dikembangkan? Saya jualan kosmetik Mbak. Oh, itu keren banget dan nggak semua orang itu bisa memproduksi kosmetik kan? Ah, Nggak semua orang bisa memproduksi kosmetik. Aku aku ada banyak pengalaman juga sih soal ini. Tapi sebagai konsumen ya, Mi, bukan sebagai betul. produsen kosmetik kayak gitu. Memang ya kosmetik tuh emang harus benar-benar ini ya, di banyak juga yang harus dipikirkan karena akan memberikan efek keglowingan banyak kulit. Jadi Itulah Mbak. Lainlah lebih suatu saat punya brand sendiri kan Mbak gitu, walaupun sekarang masih brand tetangga yang kita jual gitu, tapi gimana caranya dapur tetap mengepul kan gitu Mbak, oh iya. yang tetap otak tetap bergerak tanpa pasif nonton sinetron dan hanya bergerak untuk menyaksikan gosip dan lain-lain gitu kan, seperti Mbak Aryani Oh iya, sampai Mi. nggak sempat. Boleh nambah dikit lagi nih. Oke, silakan Mbak. Ya Allah. Jadi aku tuh jadi kepikiran ini. Tadi soal lagi tips nih ya. Kalau mau bikin brand, hal sederhana yang bisa kita lakukan itu kan di media sosial dulu ya. Di media sosial tuh harus punya karakter gitu menurutku. Jadi kayak Instagramku yang Kokini Cakes sama Cilok Tenggiri itu kan benar-benar berbeda ya. Nuansanya tuh vibe-nya udah beda banget kalau buka dua akun itu. Karena memang saya ciptakan berbeda, punya ciri khas masing-masing. Jadi harus kayak saya juga belajar dari usahanya online orang-orang yang sudah besar gitu ya. Oh, jadi mereka tuh benar-benar foto tuh seterang mungkin, sejelas mungkin. Terus ya kayak Instagramnya Ruang Inspirasi itu kan bagus banget. Lah kurang lebih yang kayak gitulah kalau pada mau ini kan, pada mau branding yang kuat gitu. Kita harus kuat dulu secara brandingnya. Jadi kita harus percaya diri dengan produk kita, terus dengan media sosial yang kita bikin sendiri itu harus percaya diri gitu. Kan orang sekali buka langsung yakin gitu. Wow, gitu dulu. Udah berasa pengen beli gitu. Itu aja sih, Mi. Ya mungkin karena sekarang media sosial adalah senjata ya Mbak. Kalau dibilang tanpa media sosial jualan kita sudah tidak ada artinya ya, karena apa ya, teknologi sudah semakin canggih, orang-orang kampung aja sudah memakai media sosial, makanya media sosial itu merupakan senjata kita, bisa maju apa enggaknya, bisa berkembang apa enggaknya ya Mbak ya.
Iya, Mi. Soalnya kalau kita mesti apa ya? Media sosial tuh paling paling sederhana dan minim budget gitu buat pemasaran Hmm, kita. Lah, Mi nih bayangin kalau kita mesti buka kafe. Kafe itu kan nggak bisa ngasal. Harus dengan tempat yang minimal berapa meter luasnya, harus hmm, desainnya yang bagus, interiornya yang menarik, terus hmm, menunya juga yang harus beda dengan kafe lain, harus banyak faktor yang dipikirkan dan banyak modal, itu benar-benar luar biasa gede banget gitu kan. Ya hmm, kalau yang paling sederhana dari media sosial itu aja sih, misal eh, yang nggak bisa muluk-muluk ya beda lah kalau orang udah yang akarnya kuat istilahnya. Kalau suami saya hmm, bilang kalau udah akarnya kuat ya monggo silahkan langsung buka offline kayak gitu kan, hmm, langsung hmm, buka usaha offline gitu, ya itu makin bagus lagi kalau udah tulangnya kuat mah nggak apa-apa. hmm. Ya kalau kita kalau saya ya maksudnya kalau saya ya udah dari yang sebisa saya dulu, semampu saya, mulai dari Step itu by dan step saya ya Mbak ya. iya. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Tangga-tangga kita naiki, insya Allah akan sampai ke tujuan. Kan gitu ya Mbak ya. Karena Jangan kita putus tidak asa, ditakdirkan menjah. Nah, ya itu lelah tips boleh, bagi sahabat istirahat boleh, tapi inspirasi. harus tetap lanjut lagi. Oh, oke. Sudah dikasih warning, katanya tak lagi dimatiin nih sama IG Dimatiin sama kalau lebih IG. baik. Oke Mbak Yani, kita mungkin ada 2 sesi nih nanti ya kita ya, nanti Oh, kita sambung ya. kembali. Terima kasih atas waktunya, sahabat Sama-sama. inspirasi yang lain. Terima kasih juga. Ayo Mbak, closing closing ini Mbak dari Mbak Aryani. Closingnya Yuk. apa ya? Ini deh, eh, kita nggak usah mikir muluk-muluk, mikir simple, bergerak aja pokoknya. Bergerak aja, lakukan apa yang ada dalam pikiran kita, ikuti kata hati, udah gitu aja lah. Nggak usah Oke. muluk-muluk. Gak usah muluk-muluk, tapi pasti. Yang penting ada Ya, busur pokoknya panah dan harus jalani ada aja. tujuannya. Dijalani. Capek boleh, Oke. istirahat boleh, tapi Hmm. jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Oke, sahabat inspirasi, mungkin banyak hikmah yang bisa kita petik dari obrolan kita dengan narasumber ya. Terima kasih atas waktunya. Lain kali kita berjumpa kembali. Terima kasih untuk Mbak Aryani dan saya pamit undur diri dari ruang inspirasi, sahabat inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Makasih. Sama-sama. Ya, Semoga bermanfaat assalamualaikum ya. kembali. Siap. Oke, kita akhiri ya teman-teman semua. Sahabat inspirasi, semoga insya Allah bermanfaat lah buat kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.